لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'in fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'in fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sangat indah ini kita bisa bermuwajahah, bisa berkesempatan, bisa melaksanakan serangkaian aktivitas terutama di pagi ini, pagi yang sangat indah. Semoga ini merupakan jawaban dari doa Rasulullah SAW yang mendoakan kita semua. Allahumma barik li fi ummati fi buhuriha. Ya Allah, berikan keberkahan umatku di pagi hari. Khusus kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala tergerak untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Keberkahan terlimpahkan kepada kita semua di pagi ini. Terasa kita mendapatkan anugerah berupa banyak sekali. Kalau Rasulullah SAW itu selalu berdoa seperti ini. Selain doa, biasanya tanya gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Selain itu Rasulullah juga berdoa dengan doa sekaligus yang itu merupakan nikmat yang kita rasakan sekarang ini. Doanya seperti ini. Alhamdulillahilladzi radda ala ruhi wa afani fi jasadi wa adhinali fi dhikrihi. Alhamdulillahilladzi radda ala ruhi. Hafal? Belum pernah ya? Hanya doa pertama tadi yang familiar. Padahal ini juga doa yang 1400 tahun lalu diajarkan pada kita, tapi kita nggak ngamalkan. Alhamdulillahilladzi radda ala ruhi wa afani fi jasadi wa adhinali fi dzikrihi. Tahu maksudnya? Alhamdulillahilladzi radda ala ruhi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan roh saya, roh kami. Wa afani fi jasadi, dan yang telah memberikan kesehatan kepada jasadku. Wa adhinali bi dzikrihi, ini yang mahal, dan mengizinkan kepadaku untuk mengingatnya, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 nikmat sekaligus diberikan kepada kita. Alhamdulillah 3 kali juga. Saya mengawal dari sini seperti tadi Qadri Ridwan menyampaikan untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di pagi ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala seluruh Indonesia bisa berkumpul seperti ini bukan kebetulan, karena tidak ada hidup itu kebetulan. Semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nyawa hidup pada kami. Andai kata kemudian kita bangun tidur lalu 14 tidak tidur, tidak bangun lagi, itu terjadi nggak? Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan nyawa kami, memberikan hidup kembali kepada kami, sekaligus memberikan semua fasilitas hidup kepada kami. Semua masih ada. Selain Allah Subhanahu wa taala mengembalikan nyawa kita, juga Allah Subhanahu wa taala utuhkan seluruh kebutuhan hidup kita. Selain kita bisa bernafas, tapi ternyata kebutuhan hidup kita juga masih ada semua. Ada nggak kemudian orang bangun tidur, kita bisa bernafas, tapi hartanya hilang gitu. Kemalingan ya. Bisa jadi. Ya, atau kebakaran.
atau kebanjiran. Bisa jadi karena kita kondisinya tidur, nggak ada yang tahu saat tidur kita nggak tahu, sehingga alhamdulillah rumah kita masih utuh, mobil kita masih utuh walaupun nggak dikunci, tapi ternyata masih utuh, nggak ada berkurang sedikit pun. Segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan kita hari ini dan akan datang masih ada, masih kaya raya. Orang yang kaya itu adalah orang yang hari ini masih ada yang dimakan. Orang yang kaya raya itu orang yang besok juga masih ada yang dimakan. Berarti kita sudah amat kaya raya. Kurang apa kita? Ya, kurang apa? Kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Sama. Makanya di ayat Al-Quran itu sampai 31 kali diulang-ulang di surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sehingga tidak kurang nikmat Allah, yang kurang adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa nggak kalau kita kurang bersyukur? Merasa ya? Saya sangat merasa kalau saya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apalagi kemudian kita bisa bangun tidur, dia mulai, kemudian bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu nikmat dan karunia dunia akhirat. Kita orang yang kaya raya dunia akhirat, karena orang yang bisa sholat qobliyah subuh itu gimana pahalanya? Khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Insyaallah luar biasa. Padahal nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita berupa fisik, kesehatan, berupa kehidupan dan fasilitasnya, rumah, mobil, apalagi mikirnya mobil, ya, kendaraan yang kecil-kecil nggak kita pikirkan. Sementara itu nikmat yang juga harus kita syukuri. Semua fasilitas hidup pada kita itu merupakan nikmat yang paling rendah. Sementara yang paling rendah ini dikejar oleh mayoritas manusia, termasuk kita, mengejar harta. Boleh nggak mengejar harta? Boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan sekedar berhenti untuk mengejar harta, karena itu bukan tujuan akhir kita. Harta silakan kita kejar, tapi ada ujungnya. Ya, kalau kita hanya mengejar harta itu tidak akan pernah merasa puas. Orang Islam diwajibkan juga kaya raya, wajib kaya raya, karena kalau orang kita kaya raya bisa banyak berbagi. Al-fakir la yu'ti. Orang fakir itu tidak akan mampu memberi apapun. Ya, kita kan tidak ingin menjadi orang yang fakir. Fakir apa? Banyak, ya. Fakir harta, fakir ilmu, fakir apa lagi? Fakir hati, fakir waktu. Walaupun orangnya mampu, kaya raya, pinter, tapi kalau nggak punya waktu nggak bisa hadir di sini. Allah hadirkan di sini karena kita diberikan waktu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang fakir nggak akan bisa memberikan apapun, sehingga kita harus menjadi orang yang kaya semuanya. Nikmat luar biasa yang Allah masih memberikan kita berupa kehidupan. Nikmat yang terendah adalah nikmat hidup dan fasilitas, termasuk rezeki yang kita nikmati sekarang dan yang akan datang. Ya. Yang kedua, nikmat apa? Nikmat kesehatan. Ini level yang kedua. Wa'afani fi jasadi. Ada orang bangun tidur, awalnya sehat tapi bangun tidur sakit, ya. Alhamdulillah kita semua pada sehat. Sehat semua ya? Nah, sehat semua. Tadi kemarin sih ada yang dari Gresik katanya mau pulang, ternyata masih ada yang dari Gresik ya.
mau izin pulang karena udahnya nafasnya kayak kurang Masya Allah kan. Ternyata masih bertahan sampai hari ini, alhamdulillah. Insya Allah nggak jadi pulang. Nikmat luar biasa. Ya, Allah berikan kesehatan pagi ini, semua sehat walafiat. Karena sehat ini nikmat yang kadang sering kita lupakan. Itu yang sering diingatkan Rasulullah dan kita sering mendengarnya dari para ustaz. Ya, dua nikmat yang sering dilupakan adalah as-sihah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Nah, sehat itu luar biasa, mahal harganya. Ada orang yang hidup tapi sakit, tidak bisa menikmati hidupnya. Hartanya banyak tapi sakit, ya, tidak bisa menikmati hartanya. Hartanya banyak tapi kalau sakit tidak bisa ngapa-ngapain. Sehingga bersyukur Allah masih utuhkan badan kita dengan sempurna. Untuk apa Allah berikan kita kesehatan? Dan di akhirat nanti kita akan ditanya 4 hal. Pertama tentang apa? Tentang umur. Yang kedua tentang bolehlah dibalik-balik. Ya, tentang usia, tentang ilmu dan tentang harta. Tentang umur termasuk tentang kesehatan kita, fisik kita. Ya, pertama tentang badan kita yang sempurna dari ujung kaki sampai ujung rambut, semua pada sempurna. Ya, kesempurnaan ini harus kita syukuri. Ada orang yang sakit justru malah lebih bersyukur daripada kita yang sehat walafiat. Gitu ya. Ceritanya siapa itu ya? Di Abdullah bin Maktum buta, tapi ibadahnya tidak kalah dengan orang yang sehat walafiat. Ya, dia punya 4 karakter yang luar biasa yang itu jarang dimiliki oleh kebanyakan manusia normal. Dia selalu ya zakah, selalu ingin mensucikan jiwanya. Di surat apa ya? Abasa. Ya, yang menyebabkan turunnya ayat ini karena kisahnya Rasulullah dengan Abdullah bin Maktum, karena suatu saat Rasulullah itu didatangi seorang bukan pemimpin kafir Quraisy menemui Rasulullah untuk diskusi satu hal. Tapi ternyata Abdullah bin Maktum itu masuk ke rumahnya tanpa pamit. Dan Rasulullah bermuka masa. Nah, Rasulullah ditegur Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya surat ini. Ya zakah. Orang yang buta tunanetra itu hatinya bersih, lembut, selembut sutra. Dialah Abdullah bin Maktum. Yang kedua, oh ya zakah, selalu ingin mendapatkan tadzkirah, mendapatkan tausiah, pejangan. Tidak ada majelis Rasulullah kecuali di situ ada Abdullah bin Maktum. Yang ketiga, ya dia selalu bersegera untuk melakukan amal kebaikan. Selalu di depan gitu ya. Kalau sholat jamaah walaupun buta, rumahnya jauh, tidak ingin dibantu siapapun, berangkat lebih awal, datang jika lebih awal di depan. Bersegera untuk melakukan kebaikan. Karena salah satu amal para anbiya itu diantaranya adalah rahasianya ini. Kenapa para nabi berrasul itu doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi siapa lagi yang Allah kabulkan doanya? Nabi Yunus dimakan ikan hiu. Ya. Kemudian Allah selamatkan dengan hanya berdoa kepada Allah. Dan doa ini tidak minta apapun, hanya ingin memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Justru malah menyalahkan dirinya, tidak menyalahkan orang lain. Kami yang zalim ya Allah, kalau tidak Engkau ampuni kami, maka kami tergolong orang yang rugi. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di akhir doa itu di surat Ali, surat surat Al-Anbiya ayat 29, itu diantaranya adalah
karakter orang-orang para nabi dan rasul itu innahum yusari'una fil khairat. Dia senantiasa bersegera untuk melakukan amal kebaikan. Itu nabi. Itu nabi. Kalau urusan kebaikan dia yusari'una fil khairat, bersegera melakukan kebaikan. Ya. Wa yad'una raghaban wa rahatan. Doanya luar biasa. Nabi doanya tidak pernah berhenti. Ya, Nabi Ibrahim doanya tidak akan pernah berhenti. Rabbi habli minas shalihin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sampai doanya siapa? Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya tidak henti. Walaupun divonis istrinya mandul, tapi tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rahasianya innahum yusari'una bil khairat. Dalam urusan kebaikan tidak pernah ditunda-tunda. Tidak pernah untuk menunggu kapan, tapi langsung bersegera. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Maktum. Yas'ah, bersegera. Ya. Dan karakter para nabi itu wakanu lana khasyi'in. Dia selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Ya, kalau ada amal-amal dakwah apapun, maka insya Allah semua amal dakwah kita akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Karena begitulah orang-orang yang senantiasa menempuh jalan dakwah itu hidupnya mulia. Hidupnya mulia. Memang berat dakwah itu, tapi mulia hidupnya dunia akhirat. Itu. Di ayatnya kan jelas ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah, ini menjadi karakter seorang pejuang. Harus senantiasa berada dalam barisan dakwah dimanapun kita berada. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan usia, waktu kepada kita. Andai kemudian Allah kabarkan kepada kita akan dipanggil Allah besok apa yang kita lakukan hari ini. Kira-kira apa amal terbaik kita kalau Allah kabarkan kita meninggal besok hari? Kira-kira apa amal terbaik? Tobat ya? Iya tentu tobat. Setelah tobat apa yang kita kerjakan? Ya, bersedekah, insyaallah ya. Surah apa ya? Begitu. Jadi sedekah itu amal yang cepat dan tidak butuh waktu. Sedekah. Semua sedekah kan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang meninggal dunia kan tidak nunggu usia, nunggu waktu, nunggu kabar, tidak. Saya ini jadi mudinya rumah sakit. Jadi saya kerjasama dengan rumah sakit UNER untuk bagian pemulasarahan jenazah. Jadi tiap hari harus ngecek kabar berita duka. Tiap hari ada orang meninggal dunia di rumah sakit itu. Tiap hari 1, 2, 3, 4 itu. Saya kerjasama atas nama Yayasan Hala dengan rumah sakit. Alhamdulillah berkah. Dari situ bisa menghidupi santri diantaranya. Karena saya harus menyiapkan paket kafan. Ternyata jarang orang yang ngambil posisi itu. Ya. Padahal ini amal ibadah yang luar biasa yang jarang orang mampu, jarang orang bisa. Banyak orang secara fikih paham, tahu, tapi saya minta tolong kepada Ustaz nggak ada yang mau. Untuk mandikan jenazah nggak ada yang mau. Saya punya guru ya LCMA, ya manggilnya ke saya. Kalau ada orang meninggal dunia manggil saya. Kalau bukan beliau-beliau yang ahli ilmu syar'i, tapi kok manggil saya? Karena itu harus dipraktekkan. Pernah nggak mandikan jenazah? Pernah ya? Nah, harus. Untuk kita kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia, harusnya bukan orang lain yang mandikan, tapi tetangga. Harusnya kita. Nah, kita kan kebanyakan menyerahkan takmudin, ya tahu beres gitu ya. Padahal syariatnya ya orang keluarga dulu, ya ahli waris dulu. Gelem warisannya gak gelem. Wah, ya, walat. Terutama orang tua kita.
Jangan sampai orang tua kita yang mandikan orang lain. Maka kita harus tahu cara memandikannya, harus tahu. Belajar, nanti langsung praktek. Mau diajarin? Nah, jadi makanya dari situ kemudian saya kembangkan, ya ada banyak permintaan untuk bikin pelatihan, atau ada permintaan untuk apa itu ya, ya mengembangkan di rumah sakit yang lain, karena memang kalau dari sisi bisnis sangat lumayan, iya, karena ini kalau dari sisi bisnis itu bisnis yang sangat pasti, kan orang meninggal tiap hari, nggak bisa ditunda, 24 jam kita harus lihat, oh ternyata yang kalau kan ada yang dimandikan di rumah, ada yang dimandikan di rumah sakit. Jadi kalau dimandikan di rumah sakit, saya harus ngutus tim saya untuk datang. Ya, iya. Jadi saya menyiapkan perangkat ini, jadi sudah kerjasama, bahannya dari kami semua. Jadi tim itu sudah bawa, saya siapkan perangkat di rumah gitu. Jadi tiap bulan kulaan gitu. Perangkatnya, alhamdulillah jadi sumber rezeki gitu. Jadi kalau kita bisnis itu sederhana, cari bisnis yang itu ada tuntunan syariatnya. Kalau di Al-Quran, kulu washrabu wala tusrifu, makan minumlah jangan berlebihan, atau kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan apa yang baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Berarti perintahnya apa? Disuruh makan yang baik, yang thayyib. Kalau makan berarti kita diperintahkan untuk mencari makanan. Kalau tidak ada makan, kita yang menyediakan makanan yang baik, halalan, thayyibah. Ini kan jadi sarana bisnis kita, menyediakan makan minum yang bergizi. Ya, kalau ibu-ibu masih siap? Ngantuk? Ya, kalau ibu-ibu itu kan tiap bulan datang bulan menstruasi, haid. Kalau haid biasanya pakai apa? Pakai pembalut. Ya, harusnya kita yang menyediakan, jangan orang lain. Ya, haid orang Islam tapi yang menyediakan pembalutnya non Muslim, kan keliru kita. Nah, ada yang bisa pembalut. Harusnya kita yang produksi, jangan orang lain. Khawatir nanti pembalutnya tidak sarji, tidak ikin dan seterusnya, bahannya dan seterusnya. Ya, harusnya dari SPC ada. Itu sumber ekonomi yang luar biasa, yang tidak akan pernah mati sampai kapanpun, karena perempuan komunitasnya jauh lebih besar, lebih banyak daripada laki-laki kan. Nah itu insya Allah luar biasa kalau itu digali. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, semua sehat walafiat. Yang ketiga tadi nikmatnya apa yang ketiga? Pikir. Doanya hafal enggak? Allahumma, bukan, alhamdulillahilladzi radda ala ruhi wa afani fi jasadi wa adhinali fi dzikri. Segala puji bagi Allah yang mengembalikan roh kami, yang menyehatkan badan kami kembali, yang memberikan kami kesempatan bisa berzikir di pagi ini. Kita bisa sholat, bisa rukuk, sujud. Ini nikmat yang Allah berikan khusus kita orang-orang yang beriman. Saat ada panggilan as-sholatu khairun minan naum. Saya tadi sholatnya di musola. Ternyata ya sholat cuma 4 orang. Imam, saya bertiga dari jemaahnya. Padahal tadi malam luar biasa gitu ya. Iya, dipanggil azan yang datang cuma 4. Ya, sementara ketika ada pengajian, walaupun memang itu kajian baik, tapi ada sisi yang lain yang buat tertarik. Ya. Apa? Yang datang ratusan, mungkin juga ribuan, Masya Allah. Tapi kita sering untuk tidak segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala bisa mampukan kita berzikir kepada Allah. Zikir itu nikmat.
Karena itu Rasulullah itu sangat sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dan mampu berzikir setiap hari. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hendaknya ini doa ini kita selalu panjatkan pada salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami. Rasulullah minta tolong pada Allah agar Allah berikan kemampuan bisa berzikir kepadanya. Karena tidak semua Allah berikan kemampuan bisa berzikir kalau tidak atas hidayah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa salat, bisa zikir, bisa tilawah, bisa kajian seperti ini. Ini semata karena memang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita. Dan ini nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar. Kalau nikmat pertama, kedua, kita tetap upayakan. Tapi kalau itu tidak ada, tetap kita zikir pada Allah tidak akan pernah berhenti. Ya, kita ini diberikan Allah kemampuan berzikir itu biasanya saat mendapatkan ujian berat, eling balik. Ya, tapi kalau diberikan nikmat yang semua serba ada, suka lupa. Suka lupa. Itu ya karakter manusia seperti ini. Ya, maka kita jangan jadi orang kebanyakan. Jadilah orang senantiasa berzikir dimanapun dan kapanpun. Ya, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaulan wa amalan. Ya. Kaulan wa amalan. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu zikir bisa dengan hati, bisa dengan lisan. Dan yang jauh lebih penting adalah zikir dengan amal ibadah, dengan perbuatan dan aksi nyata. Kalau diberikan nikmat harta, zikirnya apa? Sedekah. Sudah sedekah pagi? Nah, kita biasakan sedekah pagi. Karena sedekah pagi itu mendatangkan doa malaikat. Sedekah pagi itu waktunya azan sampai syuruk, masih ada waktu sedekah di pagi. Berapapun sedekahkan. Ya, karena doa malaikat tidak melihat sedikit banyak, tapi sedekah apa tidak. Kalau tidak sedekah ya justru malah kalau kita sengaja tidak sedekah, maka doa malaikat satunya akan mendoakan kita. Kan doa malaikat seperti ini, Allah ma'ti munfiqon khalafan. Ya Allah berikan orang yang berinfak ganti yang lebih baik. Ya, Allah didoakan, malaikat mendoakan. Kalau malaikat mendoakan, kira-kira gimana? Makbul, sangat makbul. Jangan sampai kita didoakan malaikat Allah ma'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, hancurkan orang-orang yang tidak mau sedekah, pelit untuk dia sedekah di pagi hari. Karena itu Rasulullah bahkan memberikan pernyataan dengan tegas. Ya, pernyataannya man asbaha, barang siapa di pagi hari. Lalu kemudian apa doanya? Barang siapa di pagi hari kemudian tidak peduli dengan nasib orang Islam, orang iman, maka dia bukan termasuk golonganku. Seperti itu. Kalau kemudian kita punya harta berlebih, lalu ada tetangga yang butuh, maka berbagilah. Karena itu menjadi prasyarat kita jadi umat Rasulullah SAW. Kita cari tetangga kita. Jadi di pesanan saya juga ada beberapa yatim, ada 21 yatim duafa yang kita biayai. Jadi sekolah di tempat kami gratis. Gratis sih. Jadi mungkin itu bagian dari sedekah kami di pagi hari di sekolah. Sehingga keberkahan itu karena kita bisa sedekah di pagi hari. Jadi kalau bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan kesehatan, berikan kehidupan, ya bisa rukuk sujud seperti ini. Biasakan zikir pagi. Biasanya zikirnya apa? Terserah siapa, apapun. Tapi yang penting istiqomah. Sholawat, silakan sholawat. Sholawat kan mudah, bisa sholawat. Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Hendaknya diantara kita punya amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Amalan zikir utamanya.
Amal zikir itu kan ringan. Ya, bahkan Rasulullah menyampaikan kalimatani khafifatani sakilatani fil lisan, khafifatani fil lisan sakilatani fil lisan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan tapi berat amal timbangan di akhir kelak. Bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Atau bacaan tasbih yang Allah amat sangat cinta. Tidak ada bacaan yang amat Allah cintai kecuali ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Silakan baca 10 kali. Atau bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, barang siapa yang bangun tidur lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, bisa yuhyi wa yumit, bisa wa huwa langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir, sekali saja, maka semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dosa kita sebanyak bumi di lautan. Masya Allah. Sehingga kalau kita bangun tidur itu jangan segera berdiri tapi duduk sementara, baca doa-doa yang tadi, termasuk doa tadi itu. Jadi kita kan jarang seperti itu ya. Bentuk syukur kita, jangan segera untuk kamar mandi tapi duduk berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ditambah tadi doa itu, alhamdulillahilladzi radda ala ruhi wa afani fi sajati wa adina fi dhikri. Tambah lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu resepnya doa kita. Mudah-mudahan kita selain di pagi hari semua dosa diampuni walaupun sebanyak apapun. Sehingga ini harus kita biasakan. Zikir apapun silakan. Nah, perintahnya kan zikir sebanyak mungkin. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi salah satu karakter orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, disuruh selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau punya harta, zikirnya dengan sedekah. Kalau punya waktu, zikirnya dengan memaafkan waktu untuk kebaikan-kebaikan kita. Diberikan kesempatan untuk segera melakukan kebaikan. Fasilitas apapun itu dalam rangka untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidup itu sungguhnya adalah rangkaian dari zikir kita kepada Allah. Jangan sampai kita kalah dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain kan semua zikir. Semua zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua apa yang ada di langit dan bumi sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bertasbih. Semua bertasbih. Terlebih kita harus semakin kuatkan tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini nikmat yang terbesar manakala Allah berikan kemampuan kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdakwah itu bagian zikir kita kepada Allah, mengajar sebagai mentor dan seterusnya itu bagian zikir kita kalau Allah berikan ilmu kepada kita. Mohon sekalian, mudah-mudahan di pagi ini merupakan pagi yang penuh dengan keberkahan. Insyaallah tidak banyak saja karena sudah cukup lama kali, sehingga mudah-mudahan kita semuanya dipersatukan, diikat dalam tali ikatan iman akidah. Jadi takliful qulub, ikatan batin kita harus senantiasa nyambung. Kalau kata Ayaman, walaupun jauh di mata tapi dekat dalam doa. Kita saling mendoakan, saling menguatkan agar kita dikuatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya juga membiasakan untuk membaca doa Rafiqah. Ya, doanya Hasan Al-Banna setiap pada subuh. Itu menguatkan ikatan batin kita. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya merasa mendapatkan kehormatan karena saya lama
nggak di nggak ikut di apa di SBC nasional ya, hanya sekitar Surabaya karena memang tidak banyak waktu keluar. Jadi di Surabaya itu kan saya di rumah ya sama anak-anak karena ada beberapa kajian, terus ya ini ngawal kalau ada jenazah itu saya harus datang ya, kalau nggak saya ada tim saya banyak, ada tim lagi, tim perempuan. Saya ngerekrut mudin-mudin di kampung, alhamdulillah berkah. Jadi tapi ternyata jarang yang mau. Saya punya usaha itu banyak, ada sekitar 15, tidak ada yang mau karena ya itu takut. Takut orang meninggal dunia itu kan kondisinya macam-macam ya, tergantung amal dan perbuatannya. Tapi nggak usah diceritakan hal yang baik saja, karena kalau orang meninggal dunia sudah tidak boleh diceritakan keburukannya. Walaupun saya juga merasakan melihat ada orang itu disangka orang buruk, tapi kalau saya mandikan ternyata mudah sekali. Ada saya bertato, full tato, macam-macam. Orang meninggal di rumah sakit kan kondisinya macam-macam. Amputasi itu biasa, saya meninggal orang amputasi itu udah biasa sekarang. Ada yang bertato sampai ada yang apa haid, nah, itu kan menular. Jadi meninggal dunia kondisinya kan itu ada yang apa infeksius, non infeksius keterangannya. Kalau infeksius berarti itu menular, APD-nya harus lebih lengkap, jangan sampai menular. Itu termasuk apa tadi meninggal dalam kondisi kena air tadi itu. Di, itu harus pakai APD yang lebih lengkap. Alhamdulillah sekarang sudah biasa kalau mandikan. Sehingga itu pengalamannya luar biasa. Kalau ditulis masing-masing jenazah itu macam-macam kondisinya. Ada yang mudah, ada yang ringan, ada yang nggak bisa ditutup, ada yang mudah, ada yang ya. Jadi ini pengalaman spiritual yang tidak boleh diceritakan karena memang kondisi orang meninggal dunia itu beragam. Demikian yang kurang yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.